Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam untuk SMA kelas 12. Kali ini kita akan bicarakan tentang bab yang ke-6, cinta tanah air dan moderasi beragama. Untuk pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang pertama. Jadi kita akan bicarakan tentang bab 6, cinta tanah air dan moderasi beragama, yang mana nanti kita akan membahas Quran surah Al-Qasas yang akan kita bahas pada ayat yang ke-85 ya. Jadi ayatnya berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Itu Quran surah Al-Qasas ayat 85 ya. Selanjutnya kita akan nomor 2 ini mengidentifikasi tajwid Quran surah Al-Qasas ayat 85. Yang sini ada nomor, lafaz, kemudian hukum bacaan, alasannya. Yang pertama, inna, itu namanya adalah gunnah. Alasannya ada nun yang bertasdid, jadi dibaca inna, atau ada gunnah. Ditahan dulu di sini berdengung. Kemudian alladzi, itu al-samsiyah, ada alif dan lam tasdid, jadi alladzi. Kemudian yang nomor 2, Al-Quran alif lam qamariyah. Nah ini ada huruf alif, ini ada huruf lam yang sukun. Alif lamnya alif lam qamariyah, ada alif dan lam yang sukun, dan karena qamariyah alif lamnya itu dibaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Rabbi a'lamu, mat jaiz mumfasil. Yang mat jaiznya setelah mat itu ada huruf alif beda kata. Jadi ini ada huruf mat, kemudian disambung dengan huruf alif atau huruf alif atau hamzah pada lain kata. Kemudian yang keempat, manjaa, itu namanya adalah ikhfa, nun mati bertemu huruf jim. Jadi nun sukun bertemu huruf jim, maka membacanya adalah disamarkan. Kemudian yang nomor 5, waman huwa, nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf h, itu izhar. Jadi dibaca jelas. Kalau yang di atas tadi ikhfa, karena huruf ikhfa jim ini termasuk, sedangkan huruf h itu adalah termasuk huruf izhar, maka membacanya harus jelas. Yang nomor 6, fi dhalalim mubin. Nah itu yang fi nya ini adalah mat tabi'i. Alasannya sebelum ya sukun ada huruf kasrah. Jadi ini ya sukun, sebelumnya itu ada
baris kasroh atau yang di bawah. Kemudian yang kedua adalah idgham bi gunnah dolalim. Nah, ini tanwin bertemu huruf mim. Jadi tanwin kasroh bertemu huruf mim. Itu adalah idgham bi gunnah, masuk dengan dengung. Fi dolalim mubin. Nah, kemudian ini adalah mad arid lisukun. Nih, huruf mad bertemu dengan huruf hidup didahului dengan mad tabi'i di akhir ayat, atau dengan mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka itu dinamakan dengan mad arid lisukun. Ini untuk surah Al-Baqarah, nanti saja akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang kedua pada bab 6. Kemudian kita langsung ke bagian yang ketiga, mengartikan kata per kata Quran surah Al-Qasas ayat 85. Yang pertama, innalladzi, sesungguhnya Allah yang. Kemudian yang kedua ini adalah faradha, mewajibkan. Kemudian yang ketiga, alaikal Quran, engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Yang keempat, laradduka, benar-benar akan mengembalikan. Yang kelima, ila ma'ad, ke tempat kembali. Yang keenam, qur rabbi, katakanlah Muhammad, Tuhanku. Yang ketujuh, a'lamu man jaa, mengetahui orang yang membawa. Yang kedelapan, bil huda, huda itu petunjuk atau dengan petunjuk. Yang kesembilan, waman huwa, wa itu dan, man siapa, huwa dia, atau di sini diartikan dan orang yang berada. Yang 10, fi dolalim mubin, fi dalam, dolal kesesatan, mubin nyata, dalam kesesatan yang nyata. Untuk Quran surah Al-Baqarah ayat 143 itu nanti insyaallah. Sekarang kita lanjutkan dengan menerjemahkan Quran surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 85. Terjemahannya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Sekarang kita yang nomor 5, memahami asbabun nuzul Quran surah Al-Qasas ayat 85. Asbabun nuzulnya adalah sebagai berikut. Dalam riwayat Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud laradduka ila ma'ad, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali, adalah ke Mekah. Jadi maksudnya mengembalikan, benar-benar akan mengembalikanmu, maksudnya Nabi Muhammad ke tempat kembali, itu maksudnya adalah ke Makkah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Jarir dari hadis Ya'la, yaitu Ibnu Ubaid at-Tonafisi. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas, laradduka ila ma'ad, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali, yaitu benar-benar akan mengembalikanmu ke Mekah
sebagaimana engkau diusir darinya. Nah, itu maksud asbabun nuzul dari Quran surah Al-Qasas ayat 85. Dalam kitab tafsir As-Sawi dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW diarahkan supaya berhijrah ke kota Yasrib atau Madinah, menginap di Gua Hira bersama Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu meneruskan perjalanannya dengan melewati jalan yang tak biasa dilewati para musafir. Maka sampailah beliau berdua di daerah bernama Juhfah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Jadi Nabi ini waktu hijrah itu memang melewati jalan yang tidak biasa dilewati musafir, supaya mungkin jangan sampai ada orang yang mengetahui kepergian Rasulullah dan Abu Bakar ke Madinah, supaya jangan berjumpa dengan banyak orang. Di daerah ini Rasulullah SAW sempat berhenti sejenak dan mengarahkan tatapan matanya ke arah jalan menuju kota Mekah, dan dalam hati beliau muncul rasa rindu dan pikiran beliau teringat kembali kelahiran beliau itu. Nah, jadi waktu beliau berhijrah, beliau teringat akan kota Mekah. Pada saat itulah malaikat Jibril alaihissalam datang menghampiri beliau untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan itu berupa ayat Quran surah Al-Qasas ayat 25, di mana kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diizinkan kembali ke tanah kelahiran beliau di Mekah. Jadi dipesankan oleh Allah dengan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah, yang mana nanti beliau akan dapat kembali ke Mekah. Pesan itu terbukti, yaitu tak kala Rasulullah SAW dapat menginjakkan kaki kembali di tanah kelahiran beliau pada waktu peristiwa Fathul Makkah atau pembebasan Mekah, karena Mekah sudah dapat dikuasai oleh kaum muslimin. Selanjutnya kita akan menelaah tafsir Quran surah Al-Qasas ayat 25 ini. Jadi tafsirnya adalah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa dialah yang mewajibkan kepada Nabi Muhammad untuk mengamalkan isi Al-Qur'an. Jadi Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad untuk mengamalkan isi Al-Qur'an dan melaksanakan hukum-hukum dan perintahnya yang ada di dalamnya. Dia pula lah yang akan mengembalikan Nabi Muhammad SAW ke tanah suci Mekah, tanah tumpah darahnya dalam keadaan menang, dan merebutnya kembali dari kaum yang telah mengusirnya dari sana. Pada peristiwa Fathul Makkah terbukti Rasulullah SAW dapat kembali ke Mekah dengan satu kemenangan besar bagi kaum muslimin, karena dengan demikian ia dapat mengembangkan Islam dengan bebas dan dapat menekan kehendak kaum musyrikin. Ini adalah janji dari Allah ketika Nabi Muhammad SAW selalu disakiti dan mendapat tekanan yang berat dari kaumnya bahwa dia akan hijrah meninggalkan Mekah dan akan kembali dalam keadaan menang. Jadi di sini bahwa Nabi walaupun asalnya terusir dari kota Mekah, akhirnya nanti dijanjikan akan dapat kembali memasuki kota Mekah dan dalam keadaan menang. Selain kembali ke Mekah, ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa Allah
menyebutkan bahwa Allah akan mengembalikan Rasul kepada kematian atau mengembalikannya ke surga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pengertian tadi ada yang menyebutkan kembali itu ke Mekah, tapi ada pula yang menafsirkan bahwa yang namanya Rasul akan menghadapi kematian dan mengembalikan ke surga. Jadi yang dimaksud dengan kembali di sini adalah ke surga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya qaumi a'malu 'ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihud dzalimun." Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian, kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Quran Surah Al-An'am ayat 135.